Selamat malam, salam budaya, rahayu. Sobat budaya, cukup lama saya absen dari ngasah batin ya. Topik ngasah batin ini yang kemarin karena ada pameran keris, yaitu Keris War, Peace and Humanity, yang mana saya harus menjadi ketua pelaksananya, jadi cukup sibuk selama hampir 4 bulan. Nah, kini kita coba kembali untuk ngasah batin yang saya kaitkan dengan perkerisan juga, namun hal ini masih elementer, sifatnya elementer dan mudah-mudahan bisa mudah dimengerti. Ya. Ngasah batin ini mengambil tema tentang magis keris, seni tayuh, dan terawangan. Saya kira cukup tahu ya, tayuh itu apa, terawangan itu apa. Nanti kita akan jelaskan, kemudian juga nanti ada pelatihan sedikit tentang cara dan meditasinya. Jadi begini, daya magis keris kita kenal dengan istilah esoteri ya. Di Nusantara ya, khususnya masyarakat Jawa sangat mempercayai suatu daya yang ada pada sebilah keris. Walau secara fakta hanya merupakan suatu peristiwa yang dirasakan, kemudian dihubung-hubungkan, sehingga ada sesuatu kejadian yang istilah Jawanya digaduk-gadukke, itu kok sepertinya tepat. Nah, esoteri keris ini memang merupakan fenomena budaya dalam ranah mistis dan juga irasional. Sulit diterjemahkan lewat teori-teori ilmiah yang rasional. Maka esoteri keris juga dianggap sangat subjektif. Kisah-kisah mistik pada keris selalu mengisi kehidupan ini. Dan kisah-kisah itu justru memperkuat eksistensi dari keberadaan keris itu. Misal mitos-mitos dalam roman sejarah di masyarakat yang berkembang juga cerita-cerita di pewayangan, cerita ketoprak, juga ada pada babat-babat ya, kemudian ludruk, sinetron, sampai cerita silat klasik, dan juga cerita pendek misteri yang tak lekang, semuanya selalu ada hal-hal mistik dan kadang berkaitan dengan keris. Kemudian esoteri keris itu dinarasikan sebagai tuah atau harapan akan adanya khasiat dari sebilah keris itu. Jika kita flashback pada sejarah, peranan daya magis keris cukup menonjol ya. Misal pada perang Diponegoro atau perang Jawa ya, 1825-1830 itu, sang pangeran dari Tegarejo ini dikisahkan selalu membawa pusaka Kiai Carang Mayit. Nah, apa itu Kiai Carang Mayit? Nah, Kiai Carang Mayit ini selalu diselipkan di pinggangnya. Nah, bila keris tersebut menebar bau amis, maka justru disitulah pasukan Diponegoro bakal unggul di Palagan. Namun bila tercium bau bunga melati atau harum-haruman bunga yang lain, justru itulah pertanda akan banyak jatuh korban di pihak pasukan Diponegoro. Kemudian jika kita menilik tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, juga mereka tak ketinggalan menyelipkan
sebilah keris sebagai senjata sifat kandel melawan penjajah. Contoh seperti Jenderal Sudirman yang nyungklit keris di dalam itu mantelnya, yang mana dalam konteks ini keris bukan senjata, melainkan sebuah artefak keyakinan atau yang sering kita sebut dengan piandel. Namun keris juga dihubungkan dengan stigma-stigma negatif gitu. Kita sering mendengar cerita-cerita tentang pedukunan, kemudian tentang santet, ilmu hitam, kesesatan, sihir, bahkan pesugihan. Itu melibatkan keris. Nah, jika kita coba meninjau teori barat, kita perlu mengerti tentang hipotesa asal mula keris, walaupun ini sangat dasar sekali ya, bahwa dulu Gardner dalam bukunya Keris and Other Malay Weapons ya, itu 1936, itu keris dianggap sebagai senjata tikam yang sebetulnya dikatakan berasal dari tulang ikan pari, ekor ikan pari. Artinya keris itu fungsional gitu. Pendapat ini belum dapat diterima mengingat perkembangan keris dan pembuatan keris jauh ada di pedalaman, tidak di kawasan pesisir. Jadi seperti katakanlah kalau kita mendengar hijrahnya empu-empu keris di kawasan Pasundan ya, dari kawasan Pasundan yang geografis adalah pedalaman. Ada lagi pendapat dari Griffith Wilkins misalnya, bahwa keris merupakan penyederhanaan dari senjata tombak. Artinya karena tombak itu agak sulit ya, terlalu panjang, dilepas, kemudian diberi handle, dianggap sebagai senjata tikam yang akhirnya berkembang menjadi keris. Nah, terlepas dari banyaknya pandangan dan teori tentang asal-usul keris, penelitian arkeologi menunjukkan bahwa keris telah dikenal oleh orang Jawa sejak abad 5-6 Masehi, yaitu dibuktikan dari adanya relief-relief pada candi dan prasasti-prasasti yang diketemukan. Pada relief Candi Borobudur misalnya, tepat di bagian utara digambarkan beberapa prajurit membawa senjata tajam yang menyerupai keris. Nah, ini analisa dari Alan Massey ya, bahwa sebetulnya keris sudah ada sejak candi-candi itu didirikan. Fungsinya masih sebagai senjata dan kemudian keris mengalami puncak prestasinya, yaitu peranan keris sebagai piandel atau senjata batiniah. Keris mengalami masa keemasannya pada masa pecahnya Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Terjadi eksplorasi baru, beragam dapur ya, bentuk keris ya, kemudian juga jenis-jenis pamor, serta pernak-pernik aksesori keris, pendok, warongko, hulu kerisnya ya, itu berkembang sekali. Dan pada masa itu keris sebagai pelengkap seremonial juga menjadi lambang jabatan, status sosial, serta sebagai pelengkap busana yang disebut jawi jangkep. Jadi sudah punya satu fungsi yang berbeda dengan senjata tikam. Nah, kemudian sekarang keris pada masa kini bagaimana? Nah, hingga saat ini keris memiliki penggemar-penggemarnya yang spesifik. Bahkan terbentuk kelompok-kelompok pencinta keris atau paguyuban ya. Dan mereka itu secara individu-individu, penggemar keris sekarang ini memasukin ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah kategori atau golongan penggemar yang menyukai esoteri
tuah keris. Nah, ini awal mula dari semua penggemar keris itu kebanyakan menyukai esoteri, menyukai magisnya keris. Nah, kemudian berkembang, mungkin karena juga bacaan-bacaan, mungkin juga karena pergaulan, akhirnya menjadi kelompok yang mencintai keindahan keris. Jadi mulai ditinjau dari aspek estetikanya. Kelompok ini kemudian akan berkait dengan nilai rupiahnya. Jadi adanya jual beli, kemudian juga ada yang menganggapnya keris sebagai investasi ya. Dan itu merupakan satu hal yang terpikirkan oleh mereka untuk membeli keris. Ya. Kemudian kelompok yang menggemari kedua aspek itu juga lebih banyak, artinya menyukai estetikanya, bentuk kerisnya, tetapi juga masih memegang apa tradisi, adat, dan juga nilai-nilai magis dari keris. Mereka masih mempercayai itu dan mencarinya, artinya tidak sembarangan keris itu dibeli. Walaupun keris itu bagus dalam arti indah ya, tetapi kalau di hatinya dia tidak merasa ada sesuatu, dia tidak membelinya. Artinya tidak mengkoleksinya. Itu artinya nilai magisnya itu juga berpengaruh. Pada zaman dulu ya, untuk mengetahui tuah atau kekuatan dari esoterik keris, ada cara-cara menayuh atau yang disebut seni tayuh. Misal keris ditaruh di bawah bantal ketika tidur misalnya. Jadi sebelumnya sudah mandi keramas, malamnya keris itu ditaruh di bawah bantal, kemudian juga dengan satu doa-doa ya, dengan satu ungkapan batin bahwa ingin mengerti barang itu kira-kira ada kekuatan apa ya. Ada juga yang mereka sengaja taruh di kakinya. Katakanlah kalau mereka berpikir bahwa ditaruh di kaki itu menjadikan keris itu marah. Nah, kemudian akan keluarlah apa yang dikesankan dalam mimpinya. Nah, itu seni tayuh ya. Kemudian ada juga dengan cara meditasi. Ya, prinsip dasarnya atau metodenya yaitu memutar perenungan ke masa lampau. Metode ini adalah bagaimana kita berlatih untuk membuka layar kewaskitaan. Ya, lah ini yang disebut terawangan. Sering disebut terawangan ya. Nah, cara-cara terawangan itu nanti akan saya perdalam, tetapi yang saat ini saya ingin utarakan, kita tidak lepas dari sikap berketuhanan. Itu yang pertama. Jadi kita meditasi itu dengan saking karso lan panguasaning Gusti Allah. Semuanya memohon kepada apa yang kita yakinin, yaitu akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran cara menyembah atau cara sembah membuka saat kita mau meditasi atau kita saat mau melakukan satu ritual ya. Itu yang pertama kali ya, yang pertama itu kita acungkan tangan ini itu ke atas, di atas kepala ya. Bahkan kalau kita ada bunga, mungkin ada bunga atau membawa hiu atau dupa ya ke atas. Nah, ini dalam ajaran Jawa atau sastra Jendro Hayuningrat itu hampir sama dengan Tao ya.
Jadi kalau kita ngelihat di kelenteng itu orang-orang yang akan sembahyang itu selalu ke atas dulu. Nah, ada yang digoyang, ada yang cukup begini ya. Nah, itu imaji kita atau batin kita itu menyebutnya sembah luhur Gusti Kang Maha Kuwasa. Nah, Gusti Kang Maha Kuwasa ini boleh apapun nyebutnya. Sembah luhur Gusti Allah, sembah luhur Sang Hyang Manon, sembah luhur Tuhan Bapa yang ada di surga, boleh. Gitu. Nah, ketika sembah luhur itu kita memejamkan mata, imajinasi kita itu membayangkan bukan figur, karena Tuhan kita itu tidak bisa dibayangkan wujudnya apapun, kita tidak tahu. Nah, makanya kita membuat satu imajinasi bahwa kita memasukin alam yang terang, yang tidak ada sekat-sekat batas lagi. Artinya biak cuman terang aja. Bayangkannya itu. Dalam bahasa Jawa itu disebutnya alam padang kang tanpa winatesan. Jadi ketika sembah luhur Gusti Kang Maha Kuwasa, bayangkan bahwa kita memasuki satu alam terang ya yang tidak ada batasnya. Nah, dari situ kemudian kita turun ke arah Cipto. Jadi tangan kita ke Cipto, teleng Cipto ya. Sambil mengucap sembah Cipto leluhurku. Jadi kebalik ya. Tadi sembah luhur, kita mencipta alam padang, sekarang sembah Cipto leluhurku. Nah, leluhurku itu bisa dibayangkan guru misalnya, berkesan di hati kita, mbah buyut, mbah-mbah kita, dan terutama sembah Cipto bapa lan biyungku, bapak dan ibuku yang melahirkan, yang mengadakan adanya saya. Nah, jadi sembah luhur Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Allah, sembah Cipto leluhurku. Nah, ini siapapun boleh dibayangkan aja bahwa ada hadir di depan Anda, di depan kamu gitu. Jadi bayangkan aja hadir ada di depan kita. Nah, kemudian baru sembah Jojo. Ini di hati, di dodo, di dada. Apa itu maksudnya Jojo? Nah, sembah Jojo itu adalah menghargai jiwa kita sendiri, yaitu sembah guru sejatiku, sembah kepada nuraniku, sembah kepada suksmo sejatiku, sembah Jojo, guru sejatiku, atau sembah Jojo, nuraniku, atau sembah Jojo, suksmo sejatiku. Nah, ini awal dari kalau kita akan mengadakan satu meditasi. Ini hampir sama dengan ajaran-ajaran tua di luar negeri ya, seperti Taoisme dan sebagainya, bersama semuanya. Jadi sembah luhur, sembah Cipto, sembah Jojo. Nah, setelah itu carilah posisi yang santai, tangan boleh di dengkul, boleh di dada, boleh di mana, boleh membuat asana, duduk sambil tangannya ditaruh di pangkuan kaki yang berlipat itu, terserah ya. Kemudian mulai memejamkan mata, mengheningkan cipta sambil menarik nafas dari hidung, pelan-pelan dikeluarkan melalui mulut. Nah, ketika kita menarik dari hidung itu, sebisa mungkin angin atau nafas udara itu
pentokkan dengan sengau kita. Jadi seolah-olah kita ini gitu loh, seperti kayak dihambat oleh sengau kita dan lidah kita ada di lak-lakan. Kalau orang Jawa bilang dicetak ya. Jadi di atas sambil narik nafas pelan-pelan panjang, lidah tetap nempel, kemudian dihembuskan. Itu dilatih berkali-kali ya. Nah, kalau nanti sudah mau memasukin terawangan itu, kita belajar untuk membuat layar di cipta kita, membuat layar. Ya, jadi nanti kita jelaskan membuat layar supaya bisa dilatih, yaitu yang paling sederhana tanpa mantra, tanpa ucapan apapun juga, yaitu dengan menarik napas pelan-pelan, posisikan manik mata yang dua ini menuju ke kiri dan kanan menjadi 180 derajat. Nah, jadi tariklah napas sambil mata seolah-olah ya, seolah-olah berpindah ke kiri dan ke kanan, yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Set membuka ya, ini diawasin terus, nanti akan terjadilah layar. Nah ini dilatih dulu. Jadi kita tarik napas sambil mata kita ditarik seolah-olah ke kiri dan ke kanan 180 derajat. Itu terus kita latih. Keluarin dari mulut, tarik keluarin dari mulut. Jika kita nanti sudah mulai bisa merasakan bahwa ini sudah layar ini kita kosong, maka disitulah kita sudah bisa memiliki layar untuk melihat, menerawang segala sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Nah, kalau untuk keris bagaimana? Kalau untuk keris tinggal taruh di dada, keris taruh di dada, tangan kanan memegang dada kiri yaitu di jantung ya, jantung. Kemudian tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri berada di pusar. Nah, keris itu berdiri dipegang di pusar. Nah, nanti kita jelaskan lebih jelas lagi. Nah, ini memang agak perlu exercise ya, perlu latihan, makanya sebetulnya juga ada yang mudah untuk dimengerti ya. Esoterik keris itu, isi keris itu tadi, itu juga bisa dibaca secara etnografi. Jadi terawangan nanti kita pertajam. Ini kita bicara tentang apa-apa yang ada di wujud keris, yaitu etnografinya. Ya, perkembangan untuk mengenal ya esoterik keris menjadi mudah dipahami dengan mengikuti etnografi dari keris itu. Tafsir-tafsir bisa diterjemahkan dengan menghayati bentuk dapurnya misalnya, bentuk atau rupa dari pamornya misalnya. Banyak sekali buku-buku referensi yang sudah menjelaskan, walaupun sebetulnya itu juga merupakan tafsir-tafsir yang bisa berkembang. Misalnya ya, keris Lok 5 ya, dapur Lok 5 itu Pandowo Cinarito ya dapurnya, itu memiliki daya magis untuk seseorang yang bekerja membutuhkan keahlian berdiplomasi. Misalnya profesi seorang dalang, profesi seorang yang menjadi motivator, penceramah dan sebagainya. Nah itu Lok 5 yaitu Pandowo Cinarito. Nah ini kan sudah ada dalam satu pakem-pakem yang kita sebut secara etnografi. Dapur-dapur itu pun sudah menggambarkan apa-apa maksud dari keris itu
untuk kita. Misalnya sengkelat Lok 13 ya, itu ya untuk kederajatan, kemudian untuk wibawa, untuk orang yang menjadi pangkat. Kemudian ada lagi juga dapur brojol untuk menyelesaikan persoalan, misalnya mempermudah kelahiran bayi, mempermudah problem yang sedang kita hadapi, dan banyak yang sifatnya menyelesaikan persoalan. Itu bisa dilihat dari dapurnya. Kemudian dapur Sepang misalnya, oh ingin dikaruniai anak misalnya, itu Sepang ya. Jadi itu elementer sekali dan ada di buku-buku, banyak sekali di buku-buku untuk dibaca, dimengerti lah. Walaupun sebetulnya tafsirnya juga sangat multi, artinya bisa bebas gitu. Nah, kemudian juga kalau kita menghayati etnografi dari motif pamor ya, bermacam jenis motif pamor itu jika kita sederhanakan cuman ada 5 loh motif pamor itu. Walaupun ada pamor yang namanya jung isi dunyo, beras putah, kulit semongko, kemudian juga apa namanya singkir, belarak sineret dan sebagainya. Tetapi kalau kita sampel, kita masukkan dalam golongan-golongan itu hanya ada 5. Jadi sifatnya hanya 5 ideografi. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini gambar nanti diamatin ya. Jadi yang paling kiri adalah bentuk seperti daun palem ya. Nah, ini kan rekan, artinya pamor yang diciptakan, direkayasa, yang mana sebetulnya maknanya adalah untuk meraih kebesaran, kederajatan ya, dan kewibawaan, pokoknya kemuliaan lah ini ya, kemuliaan. Kemudian yang kedua itu hanya keleng, tidak ada pamor. Ini justru kebalikan dari pamor yang pertama tadi ya, yaitu pamor keleng itu lebih sifatnya itu untuk kesentosaan, pengabdian, untuk orang-orang yang dibutuhkan suatu kerja-kerja sederhana yang jujur, untuk kelas-kelas pendeta, untuk orang-orang alim ulama. Ini sebaiknya menyimpan atau memiliki keris yang keleng atau polos, tidak ada pamor. Kemudian yang tengah itu adalah ketiga, yaitu pamor waswutah atau yang digambarkan sebagai pendar-pendar air ya. Secara grafis itu seolah-olah seperti riak air, melengkung-lengkung, buletan-buletan, yang sebetulnya air itu melambangkan satu pengharapan. Pengharapan untuk banyak rezeki. Kemudian juga diungkapkan dengan istilah ada beras putah ya. Beras putah itu coba bayangin, beras yang melimpah hingga tumpah ruah keluar ya, kan ya, kelimpahan rezeki. Nah, kemudian yang keempat sebelahnya yaitu garis-garis lurus. Ideografinya itu garis-garis lurus. Nah, ini menyerupai sapu. Kan gampang sebetulnya. Yaitu pamor singkir atau pamor sapu ini, pamor singkir. Menyingkirkan hal-hal yang buruk, menolak bala, juga penolak segala hal-hal yang jahat. Apakah itu buatan manusia, apakah itu apesnya kita, lah itu ada keris yang kita simpan adalah keris pamor garis-garis ya, tegak lurus atau singkir ya. Nah, ini biasanya orang sering menyimpan, di mana kalau orang itu memang merasa di posisi yang banyak musuhnya, itu perlu menyimpan gitu. Kemudian yang terakhir adalah pamor rajah, itu yang kelima ya. Jadi ada rajah ya, yang yaitu di mana empu membuat suatu guratan grafis
yang memiliki makna, jadi coret-coret-coret tapi memiliki makna. Nah, bisa tentang perlindungan bagi pemiliknya, bisa yang disebut rajah pilulut, yaitu menaklukkan lawan bicaranya, menaklukkan lawan diplomasinya, juga menaklukkan orang yang keras kepala, menjadi cinta misalnya seperti pelet dan sebagainya. Itu ada raja itu, macam-macam rajanya. Nah, itu diciptakan oleh Empu yang waktu menciptakannya ya, itu biasanya dikerjakan oleh Empu secara serius. Sang Empu betul-betul menguasai kebatinan hingga bisa menciptakan raja dalam situasi yang ekstase dia, ya. Seperti sadar tak sadar, seperti kesurupan, dia membuat goresan kemudian diciptakan di keris. Nah, kenapa begitu? Misalnya ada seorang yang datang mengeluh, kemudian dia bilang bahwa sudah sangat sulit untuk mengatasi problem ini karena ini problem halus, ya, katakanlah ada serangan-serangan halus, ya. Nah, sang empu kemudian melakukan meditasi mencari apa ideografi raja yang dimunculkan gitu. Nah, ketika sudah dapat, oh gini, lingkaran aja gitu. Nah, dibuatlah di kerisnya, ya. Nah, itu dengan satu doa dan apa ya, perasaan yang sifatnya itu lebih ke arah ketidaksadaran. Jadi mengerjakannya itu seperti ketidaksadaran. Tuh. Nah, itu pamor rajah itu yang terakhir, yang kelima, ya. Jadi keris itu sebetulnya sederhana, ada seni tayuh, ada cara menerawang, dan ada cara membaca etnografinya. Jadi ideografi pamor, bentuk dapur itu bisa dibaca dan itu bisa menyimpulkan inilah esoterinya, inilah kira-kira harapan tuahnya. Ya. Nah, demikian ya ulasan saya tentang magis keris ini. Nanti kita perdalam tentang terawangan, kemudian juga ada beberapa lagi yang perlu kita coba untuk utarakan yang sifatnya ngasah batin bersama saya, Tony Yunus. Salam budaya, Rahayu.